Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pramudia Anggara dari kelas 11 TKJ 3, absen 6. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja Bluetooth dan infrared. Sebelumnya itu sebelum itu kita mulai pembahasan. Dari dulu itu teknologi itu masih mempunyai sifat biasa-biasa saja atau seperti barang yang tidak perlu banget sih, tidak perlu digunakan itu. Namun seiring berjalannya waktu itu teknologi itu semakin maju, apalagi saat ini untuk berkegiatan sehari-hari saja kita harus menggunakan handphone. Di situ handphone tuh seperti sekarang itu handphone mempunyai peranan penting, kayak layaknya kita ingin bertemu teman-teman, apalagi di saat pandemi seperti ini, dimana kita tidak boleh keluar rumah, namun kita harus tetap mengikuti protokolnya. Kita bisa menggunakan seperti aplikasi WA untuk bertemu melalui tatap muka, video call. Nah, telepon itu dahulu hanya ada infrared saja, karena dahulu itu seperti hanya fungsinya untuk bertelepon saja. Karena dengan sekarang dilengkapi dengan sekian banyak kecanggihan dan konten-konten canggihnya itu, handphone kini dilengkapi dengan perlengkapan seperti WiFi, Bluetooth, dan internet. Di situ di tiga itu dia mempunyai peranan yang sangat penting untuk di dalam handphone canggih saat ini. Handphone yang mempermudah itu dapat mempermudah pemakai guna tetap berkomunikasi baik dan berbagi informasi dengan cepat dan mudah. Nah, pada kali ini saya bakal mengulas ciri khas dari perlengkapan tersebut seperti Bluetooth dan infrared. Spesifikasi Bluetooth adalah teknologi yang memungkinkan dua perlengkapan yang kompatibel seperti telepon dan PC guna berkomunikasi tanpa kabel dan tidak membutuhkan koneksi drainase yang terlihat. Terus teknologi ini menyerahkan perubahan yang signifikan terhadap perlengkapan elektronik yang saat ini kita gunakan. Bluetooth itu beroperasi dalam pita frekuensi 2, GHz atau di antara 2402 GHz sampai hingga 2480 GHz yang dapat menyediakan layanan komunikasi data secara real time antara host to host Bluetooth dengan jarak cakupan layanan yang masih terbatas, tapi seperti halnya kalau antara rumah dan rumah itu memungkinkan memperlambat sesuatunya yang dicek kinerja dari Bluetooth itu sendiri. Nah, Bluetooth bisa berupa card yang format dan kegunaannya hampir sama dengan WLAN atau Wireless Local Area Network, di mana memakai frekuensi radio standar IEEE 802.11. Hanya saja pada Bluetooth itu mempunyai cakupan yang jarak layanannya yang lebih pendek dan keterampilan transfer data yang lebih rendah. Pada dasarnya Bluetooth diciptakan itu tidak saja menggantikan atau menghilangkan pemakaian kabel di dalam pengerjaan pertukaran informasi, karena fitur yang baik guna teknologi mobil wireless dengan ongkos yang relatif rendah, konsumsi daya yang rendah, interoperability yang menjanjikan, gampang dalam pengoperasian dan dapat menyediakan layanan yang bermacam-macam. Nah, prinsip kerja Bluetooth sebenarnya ditujukan guna mengatasi sejumlah kendala komunikasi data antar peranti elektronik yang dahulu hadir, yang sangat utama memang guna komunikasi antar peralatan elektronik tanpa kabel. Namun, Bluetooth juga dipakai untuk menjembatani komunikasi one by one menjadi one to many, dimana yang biasanya itu kita hanya bisa mengirimkan satu data ke satu data lagi, sekarang bisa mengirim satu data menjadi ke semua data yang ada. Di samping itu, Bluetooth pun mengeliminasi campur tangan pemakai dalam mengkonfigurasi koneksi. Jadi, antar perlengkapan via Bluetooth menjadi secara otomatis. Bluetooth bekerja memakai frekuensi radio, beda dengan infrared yang mendasarkan diri pada gelombang cahaya. Jaringan Bluetooth bekerja pada frekuensi seperti yang tadi saya bilang, 2402 GHz hingga 2480
GHz. Dibangkitkan dengan daya listrik kecil sehingga batas daya jangkauannya itu sampai 10 meter saja. Penetapan frekuensi ini sudah distandarisasi secara internasional. Untuk perlengkapan elektronik yang digunakan untuk kepentingan industri ilmiah, dan medis. Kecepatan transfer data Bluetooth rilis 1.0 ialah 1 megabit per detik atau 1 bit Mbps. Sementara versi 2.0 itu dapat menangani pertukaran data sampai 3 Mbps. Nah, jika kalian pernah menginginkan komunikasi yang mesti berlangsung secara bergantian seperti handy-talkie, kita dapat bicara dengan mendengar, namun tidak dua-duanya itu dalam satu waktu. Cara kerja seperti ini tidak jarang disebut sebagai half duplex, atau Bluetooth dirancang guna dapat bekerja secara half duplex maupun full duplex. Sebagai contoh, ketika dipaksa secara full duplex, itu banyak sekali telepon tanpa kabel berteknologi Bluetooth dapat menangani ekspedisi data lebih dari 64 kbps. Sementara saat printer berteknologi Bluetooth menyelenggarakan komunikasi dengan komputer secara half duplex dapat menangani ekspedisi data sebesar 721 kbps di satu titik dan 57,6 kbps di titik yang lain. Jika diatur supaya kedua titik itu memakai kecepatan transfer yang sama, maka kecepatan transfernya adalah 432,6 kbps. Nah, itu tadi cara kerja Bluetooth. Sekarang cara kerja infrared. Dari spesifikasinya saja, infrared itu atau yang biasa disebut inframerah, merupakan sinar elektromagnet yang panjang gelombangnya itu lebih daripada cahaya nampak, yaitu salah satu 700 nanometer dan 1 mm. Sinar inframerah itu adalah cahaya yang tidak tampak. Jika disaksikan dengan spektroskop cahaya, maka radiasi cahaya inframerah bakal nampak pada spektrum elektromagnet dengan panjang gelombang di atas panjang gelombang cahaya merah. Inframerah dapat dipisahkan menjadi 3 wilayah, yaitu near inframerah atau 0,75 sampai 1,5 mid inframerah 1,50 sampai 10 far inframerah dari 10 sampai 100 Sinar matahari langsung terdapat 93 lumens per watt flux radian yang tergolong di dalam infrared. 47%-nya cahaya terlihat yang 46% dan sisanya cahaya ultraviolet itu 6%. Sinar infrared ada pada cahaya api, cahaya matahari, radiator kendaraan atau pantulan jalan aspal yang tersengat panas. Saraf pada kulit saya dan Anda bisa mengindrai perbedaan suhu permukaan kulit, namun Anda tidak dapat menikmati sinar infrared. Nah, di sini prinsip kerjanya itu menurut metodeku.com, kita memanfaatkan detektor infrared. Masing-masing benda yang dipancarkan infrared bakal memantulkan dan atau menyerap infrared sampai detektor menciduk panjang gelombang yang bertolak belakang sesuai suhu yang dikeluarkan benda. Karena sumber utama sinar infrared adalah radiasi termal ataupun radiasi panas. Jadi masing-masing benda itu mempunyai suhu panas tertentu, bahkan yang sekiranya tidak lumayan panas juga berguna untuk meradiasikan cahaya, terlihat dapat menerbit energi dan tampak pada infrared. Infrared itu dapat dipakai juga sebagai gelombang karier yang bisa memperpanjang jarak batas penerimaan gelombang, namun gelombang yang ditransmisikan itu mesti line of sight atau loss atau lurus. Infrared tidak bisa berbelok karena jika berbelok itu andai saja radius pancar vertikal sinar terhalang oleh sebuah benda, walaupun benda tersebut transparan. Teori ini Anda aplikasikan pada modulasi gelombang digital pada remote TV. Jadi kalau remote itu dipencet, kalau kita alangin pakai tangan itu dia nggak bakal bisa ngeganti apa yang kita tonton nanti. Sama seperti itu. Nah, jadi di sini perbedaan infrared dan Bluetooth itu ada, yang pertama ada infrared memakai sinar guna memancarkan sinyal seperti TV remote. Sedangkan Bluetooth yaitu memakai frekuensi radio 2,4 GHz guna membroadcast sinyal.
Yang kedua, infrared tidak bisa tembus benda yang menghalanginya walaupun itu untuk mencapai receiver atau perlu pantulan karena sifatnya cahaya. Walaupun itu bendanya tembus pandang, kita tetap tidak bisa karena itu cahaya untuk infrarednya buat ngeluarin pergantiannya itu terhalang, soalnya infrared itu cara kerjanya lurus, tidak bisa berbelok. Nah, sedangkan Bluetooth itu dapat menjebol benda seperti dinding sejauh tidak mempunyai skin depth yang tinggi. Kayak misalnya saya di rumah, tapi tetangga saya di sebelah sini, rumah saya di sini. Untuk jalan utamanya itu melalui seperti ini. Kita masih bisa berbagi antara rumah dan rumahnya, ini masih bisa karena Bluetooth itu bisa menembus tembok. Kesimpulannya adalah infrared dan Bluetooth memiliki perbedaan yang sangat mendasar, namun dari perbedaan tersebut mempunyai kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.